Oke teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang dimana udah sangat banyak sekali lah. Aku merakit tipe ini menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super. Tapi yang membedakan saya itu menggunakan DDR5 dari segi mobonya serta RAM-nya. Dan apakah terpaut jauh atau tidak dari segi harganya? Kalau misal menggunakan DDR5, untuk yang ada di sini saya tuh merakit PC di harga 6,9 juta. Apakah worth it atau tidak? Meskipun kalau menggunakan yang DDR4 yang sebelumnya biasanya di harga 6.500.000 maupun di bawahnya sedikit. Tapi kalau yang ada di sini menggunakan DDR5 di harga 6,9 juta terbilang terjangkau lah. Apalagi dengan tampilan seperti yang ada di sini full putih semua tanpa LED. Intinya seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya tuh menggunakan Core i3 Gen 12100F yang tray, nggak ada boxnya ya, karena untuk mencari harga murah. Di harga 1.030.000 dan juga prosesornya udah saya tancapkan di bagian dalam sini. 4 core 8 thread udah lebih dari cukup, dan apalagi ini single core nya dia itu kencang. Paling worth it untuk tahun ini di 2024. Apalagi harganya udah murah sih, yang serinya tray. Kalau yang box di harga 1,2 lah, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari ASRock H610M HDV M.2 Plus D5. Ini serinya DDR5 yang termurah mungkin ya daripada di merek yang lain. Di harga 1,3 juta, dan bagusnya dia itu berwarna putih sih dari penampakan yang ada di sini. Jadi supaya lebih menyerupai lah dari segi temanya full putih semua. Dan juga di sini dia sudah support generasi ke-14, jadi nyaman untuk upgradeable ke depannya. Di harga 1,3 juta terbilang ini bagus. Dan apalagi udah support 3 pin RGB jika lo suka memakai tipe fan RGB di mobile kalian. Tapi kalau yang ini berwarna full putih semua ya, jadi tidak memakai 3 pin RGB. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan RAM dari SPG Lancer ini ya, 2x8GB 16GB di harga sekitar 900 ribuan. Ini udah lebih dari cukup di kecepatan 5200 dan juga berwarna putih seperti penampakan di bagian dalam sini, supaya lebih menyerupai temanya full putih semua. Minimal di 16GB ya, apalagi di DDR5. Kalau semisal di DDR4 di harga 500 ribuan lah, tapi kalau yang di DDR5 di harga 900 ribuan, terpaut 400 ribu dari segi RAM-nya aja. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan NVMe nih, mereknya Team Group MP33 di 512GB seperti penampakan yang ada di sini boxnya, dan juga penampakan NVMe nya di bagian dalam sini tertempel dengan CPU cooler dan juga GPU-nya, yang dimana udah lebih dari cukup untuk mengisi Windows dan juga beberapa game maupun software. 512GB udah lebih dari cukup di harga 520.000. Garansi resmi dari Omega yang ada di sini. Ini mereknya Tim ya, udah bagus lah. Meskipun suhunya emang agak panas sih kalau menggunakan ini Tim MP33. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU dari PC Cooler K4 yang berwarna full putih semua seperti penampakan yang ada di sini. Dan juga dia itu menggunakan fan 13 cm ya, bagus lah. Cuma di 250.000. Murah sih untuk kalangan CPU cooler 13 cm, dan juga dia itu tampilannya sangat cakep. Berwarna full putih semua, apalagi dari segi yang ada di sini juga. Untuk bandingkan dengan Core i3 Gen 12, apakah dingin atau tidak ya? Pasti dingin lah. Apalagi ini untuk kalangan Core i3. Untuk suhunya nanti aja lihat di akhir video untuk yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari Seikotep AN550W 80+W, dan juga penampakannya di bagian belakang sini ya, karena di tipenya akuarium, jadi power supply yang di bagian belakang bukan di bagian depan maupun di bagian samping bawah. Untuk yang ada di sini di harga 500 ribuan lah. Untuk serinya Seikotep dan juga untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super udah lebih dari cukup, karena loadnya sih nggak sampai di 250W lah, jadi nyaman untuk menggunakan power supply ini. Dan juga kabelnya dia itu flat hitam semua. Dan lalu saya menggunakan casing dari Venom RX Diamond S6 yang dimana tersebut di harga 360.000, tipenya MATX, berwarna putih. Dan juga untuk video reviewnya udah ada di video sebelumnya untuk Venom RX Diamond S6. Dan di sini cakep lah, tipenya kecil, akuarium, apalagi di harga terjangkau cuma di 300 ribuan. Meskipun belum ada fan free nya, tapi nggak masalah sih untuk ini. Dan selanjutnya yang terakhir saya menambahkan fan ada 5 fan dari Olympus Gamma F12 White. Seperti penampakan yang ada di sini, di bagian samping 2, atas 2, di bagian belakang 1. Ada 5 fan di harga 180.000, yang dimana dia itu tanpa LED sama sekali, cuma warna full putih aja
Tapi bisa dibilang ini cakep sih dari segi fan-nya. Dan juga menyesuaikan tema yang ada di sini, full putih tanpa LED untuk fan ini. Olympus Gamma F12. Kurang lebih seperti itu. Dan juga tambahannya pelupa untuk GPU-nya saya menggunakan GTX 1660 Super dari Genworth. Ini second ya, bukan baru. Yang dimana di harga 1,8 juta udah lebih dari cukup lah. Dan juga kebanyakan dari dulu sampai sekarang saya menggunakan GPU ini GTX 1660 Super untuk rakitan di harga terjangkau. Jadi ya udah bagus dari segi performanya. Untuk gaming, live streaming, editing udah lebih dari cukup. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini ada backpacknya dan juga membutuhkan 8 pin power untuk GPU GTX 1660 Super. Kurang lebih seperti itu aja. Untuk spek yang ada di sini, apakah ini worth it atau tidak? Di harga 6,9 juta menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super second serta menggunakan RAM DDR5 dan juga bukunya sih DDR5 juga. Sampai itu aja, gak usah berlama-lama. Lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HP monitor menggunakan PC Cooler K4 untuk bandingkan Core i3 Gen 12. Minimal yang mendapatkan di 36 derajat dan juga maksimalnya di 65 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah 36 derajat dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench dan dia untuk paling tinggi di bawah 70 derajat. Terbilang ini bagus. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high dia itu mendapatkan di 149 fps. Ini pun juga lancar jaya. Di settingan rata kanan ini aman. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan high maupun di settingan very high. Lanjut ke RDR2. Settingan 1080p dan juga settingan medium dia itu mendapatkan di 79 fps. Ini pun juga aman, masih mendapatkan di atas 60 fps dan juga settingan paling aman lah yang dimana untuk bermain game RDR2 di atas 60 fps. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan high dia itu mendapatkan di 69 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps dan juga settingan paling aman lah untuk yang ini di settingan high di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 205 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 200 fps. Ya wajar sih, karena gamenya dia tuh ringan untuk yang ini. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 81 fps. Ini pun juga masih aman. Meskipun belum settingan rata kanan, tapi ini nggak masalah sih, mendapatkan di atas 60 fps dan juga settingan paling aman di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 84 fps. Ini pun juga masih aman dan juga lancar lah. Di settingan high masih mendapatkan di atas 60 fps. Sama seperti di game sebelumnya di Shadow of the Tomb Raider, sama-sama mendapatkan di atas 80 fps di settingan high. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 160 fps. Ini pun juga lancar jaya, mendapatkan di atas 150 fps di settingan rata kanan. Karena gamenya dia tuh ringan lah untuk yang ini, game online Dota 2. Lanjut ke Blender, menggunakan Project BMW mendapatkan di 46 detik. Menggunakan Core i3 Gen 12 12100F dan juga GTX 1660 Super menggunakan CUDA core-nya. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal mendapatkan di 58 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, dia tuh mentok paling bawah di 58 watt. Bisa dibilang ini masih irit sedikit, masih di bawah 60 watt. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 235 watt. Ini pun juga masih aman lah, tidak boros, tidak hemat juga. Apalagi ini menggunakan GTX 1660 Super. Ya wajar sih di atas 200 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming dan dia mentok paling tinggi di 235 watt.
Dan apalagi power supply-nya menggunakan 550 watt, udah lebih dari cukup lah untuk yang ini. Intinya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 6,9 juta mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super dengan menggunakan tipe DDR5. Apakah ini bagus atau tidak? Ya terbilang bagus-bagus aja. Kalau semisal tidak memakai DDR5, bisalah di bawah 6,5 juta. Itu lebih murah. Tapi kalau yang ini yang DDR5, ya wajar sih. Harga RAM-nya tersebut terpaut di 400.000. Apalagi dari segi mobonya juga terpaut sedikit, sekitar di 200 ribuan. Tergantung selera kalian, pilih DDR4 atau DDR5. Dan apalagi tampilannya berwarna full putih semua, seperti contoh yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second menggunakan motherboard DDR5. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.